wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau syukur itu dikaitkan dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi pujian selayaknya memang hanya Allah yang secara mutlak berhak untuk dipuji. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sesungguhnya kita telah memberikan pujian kepada Allah dengan semua sifat sempurna. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikian juga marilah senantiasa kita bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap Allah kelompokkan kita di bawah atau dalam golongan kelompok beliau, yang kemudian dengan itu Allah berikan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Allah izinkan juga di antara hamba-hambanya untuk memberikan kepada kita syafaat-syafaatnya, karena hanya itu cara atau fasilitas yang bisa menyelamatkan seorang mukmin ketika mereka terancam oleh kerugian di akhirat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, setelah sekian lama alhamdulillah Allah pertemukan kembali, dan ya ada beberapa wajah baru yang mungkin waktu itu saya belum hafal juga. Baik, subhanallah, luar biasa. Saya kira masih judulnya Rumah Quran, sekarang masjid. Saya tadi sebelumnya ngobrol sama Abu Zadi, ini kayaknya memang antum ini beda nasib. Allah mudahkan antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada keluarga antum dan harta antum yang berperan dalam terwujudnya tempat kegiatan ini, dan semoga Allah terus memberkahinya, memberikan kepada kita istiqomah. Dari jamaah sekalian, apa yang anak hadirkan di sini saya ambil, ini makalahnya Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Di sini ringkasan sekali, jadi tidak banyak, bahkan nyaris kita tidak temukan dalil di dalamnya. Hanya kita tambahkan satu atau dua pokok saja. Berkaitan dengan kepengurusan jenazah, di situ beliau tampilkan, atau ini diambil dari kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah ini kitab Syafi'iyah, fikih Syafi'iyah.
berkaitan dengan mengurus jenazah, kewajiban seorang muslim terhadap jenazah selain yang mati syahid ada 4, yaitu memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Dan kita sudah pahami itu semuanya adalah fardu kifayah. Artinya harus ada sebagian dari kaum muslimin yang memang ahli, mampu menegakkan hal itu. Karena salah satu nanti syarat seorang boleh misalkan merawat jenazah, memandikannya, selain kerabat juga dia memang punya kompetensi di situ. Karena kalau tidak nanti akan ada hak mayit yang tersia-siakan. Di situ disebutkan orang yang mati syahid haram dimandikan dan disolatkan. Ini bahasa yang beliau pilih. Dan ini kebetulan tidak saya edit. Jadi memang kemudian wajib dikafani dan dikuburkan. Jadi berkaitan dengan fikih, kalau kita buka kitab yang tebal begini, maka setiap kata yang tersebut di sini pasti ada khilafnya. Jadi beliau pilih untuk kita yang beliau kuatkan. Jadi orang yang mati syahid tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Meskipun di sana terdapat pendapat yang lainnya. Jadi demikian juga orang yang mati syahid dikafani, akan tapi dengan pakaian yang dikenakan. Dan kemudian beliau juga singgung, adapun mayat orang kafir tidak boleh disolatkan, boleh dimandikan. Kita ingat ketika Abu Thalib wafat, maka Rasulullah perintahkan kepada putranya yaitu Ali untuk mengurus jenazahnya. Baik. Kemudian siapa saja urutan orang-orang yang berhak memandikan jenazah? Baik itu jenazah laki-laki ataupun perempuan. Untuk jenazah laki-laki, maka yang didahulukan adalah yang pertama ayah, kemudian kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, kemudian keponakan, paman, anak laki-laki dari paman atau sepupu, laki-laki yang masih punya hubungan keluarga dekat, laki-laki yang tidak punya hubungan keluarga dekat. Nah, ini urutan pada asalnya. Tetapi ketika nanti ternyata di antara yang utama tadi ternyata tidak memiliki kompetensi untuk itu, maka di antara yang ada ini bisa mengambil alih atau minimal memberikan instruksi. Misal keluarganya ingin memandikan tapi tidak ngerti caranya, ya maka yang paham caranya dia menjadi instruktur atau yang membimbing. Kemudian istri, jadi kalau seorang laki-laki meninggal, istrinya boleh memandikannya. Nomor 12 ini kalau semuanya nomor 1 sampai nomor 11 tidak ada atau tidak bisa adanya wanita yang masih punya hubungan mahram, maka ini dibolehkan. Kalau tidak didapati 12 ini, maka udzur, tidak ada lagi yang boleh memandikannya. Untuk jenazah perempuan yang didahulukan, yang pertama wanita yang masih punya hubungan kerabat, yang kedua wanita yang tidak punya hubungan kerabat. Jadi kaum muslimah secara umum. Jadi secara asal laki-laki yang memandikan laki-laki, yang perempuan yang memandikan perempuan. Kemudian tentunya dikuatkan dengan kompetensi tadi, memiliki kemampuan. Yang ketiga yang berhak memandikan jenazah perempuan adalah suaminya.
Nah, kalau 3 orang ini tidak ada, maka laki-laki yang masih punya hubungan mahram ini dibolehkan. Catatannya, kalau jadi laki-laki hanya 2 tadi, suami atau yang punya hubungan mahram, laki-laki yang lain tidak boleh. Kalau tidak didapati, maka dianggap udzur, sehingga tidak dimandikan tapi ditayamumi, sebagaimana orang yang tidak mendapatkan air. Nah, ini pun kalau kita lihat di dalam kitab pasti ada khilafnya, tapi kita ambil aja yang ringkas. Nah, kalau kita baca semuanya nggak jadi praktek. Iya. Makanya saya tanya kemarin, pertama saya tanya Mbak Saji, yang pertama ngomong nggak tahu, belum bisa menjawab. Saya tanya Ustaz Trian, belum bisa menjawab. Akhirnya langsung Abu Zaki saya tanya, oh maunya 1 malam selesai. Baik. 1 pertemuan selesai. Iya. Karena ini akhirnya kan jamnya sirah, ini kajian sirah. Baik. Kita lanjutkan. Tata cara memandikan jenazah ini sebagaimana cara mandi junub. Mandi junub itu ada mandi yang wajib sekedar gugur kewajiban, ada yang sempurna. Mandi yang gugur kewajiban itu apa? Pokoknya niat, kemudian basah air ke seluruh tubuh, selesai. Ibaratnya hujan, jenengan itu gerojokan ngriyo ngaji teng dalem ngrene jenengan. Udan-udanan kan lari-lari biru-biru teles daya sing penting pun niat sah. Utawi mburi kira saya terlepen banyune wadah. Junub nyemplung niat bismillah nyemplung belum sah. Suci. Niku cara memandikan yang pokoknya gugur kewajiban. Sebagaimana juga memandikan jenazah. Di situ juga tertulis memandikan jenazah yang minimalnya adalah meratakan air ke seluruh badan, rambut, kulit, semuanya harus basah dengan air itu. Nah, tentunya di situ disebutkan setelah dihilangkan najis ainnya. Najis ainnya itu ya najis yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang. Setelah dibersihkan, baru kemudian disiram air ke seluruh tubuh. Adapun yang sempurna, beliau sebutkan di sini mencuci 2 auratnya, kubul dan dubur, menghilangkan kotoran dari hidungnya, mewudukannya, kemudian dimandikan dengan daun bidara dan disiram 3 kali dengan air. Seperti membersihkan kotoran dari hidung, ini ihsan tidak disebutkan secara detail di dalam nas. Tapi kalau mau wudukan ya, dengan daun bidara disiram 3 kali, semuanya ada di dalam hadis. Dan pembahasan lengkap tentang memandikan jenazah ini ada di dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu ghasalna ibnatahu. Jadi Rasulullah masuk menemui kami ketika kami akan memandikan jenazah putrinya, yaitu Zainab. Kemudian beliau berkata, igsilnaha thalasan au khamsan au aksar min dzalika in ra'aitunna bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin fa idza faraqtunna fa'adinan. Qalat falamma faraqna adannahu fa'alqa ilaina hikwahu faqala asirnaha iyahu. Nah, ini hadis yang paling lengkap yang menyebutkan tentang tata cara memandikan jenazah. Mandikanlah dia, jadi maksudnya basuhlah 3 kali.
atau 5 kali, atau lebih dari itu jika engkau memandang perlu. In ra'aitun, dengan air dan daun bidara. Ini Pak, daun bidara, jadi bukan termasuk kafur tadi ya. Kemudian tambahkanlah di siraman yang terakhir kafur. Kafur ini kalau aslinya itu barang wangian yang mahal. Kafur itu alami, yang alami itu mahal. Kalau yang kamper yang sekarang itu kita sebut kafur barus, itu yang kimia, itu murah. Kalau aslinya konon sejak zaman Fir'aun itu sudah ada dan diimpor dari daerah Aceh, namanya ada barus di Sumatera Utara. Baik. Jadi kafur ini bukan adat ya. Jadi memang dianjurkan, wewangian sebenarnya, wewangian. Jika kalian telah selesai, beritahulah aku. Qalat, maka Ummu Atiyah berkata, ketika kami selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kepada kami kain. Kemudian berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya untuk menutup jenazah tadi.